Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatul Ibnu Kaisri dari TK1A, nomor absen 7, jurusan Teknik Elektro, program studi D3 Teknik Telekomunikasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai percobaan ke-10, yaitu low pass filter. Saya akan mempraktekkan di Proteus berdasarkan job 10. Mulai saja. Pertama-tama, kita harus membaca job sheet 10, yaitu low pass filter dulu. Untuk tujuan dari percobaan kali ini yaitu membuat plot frekuensi respon dari filter aktif, kemudian melakukan perubahan nilai komponen yang dapat mempengaruhi frekuensi kerja filter, dan yang ketiga, menentukan frekuensi cut off dari low pass filter. Untuk ini dasar teorinya. Untuk langkah percobaannya kita menggunakan order 2. Dengan alat bahan yang digunakan yaitu IC 741, resistor 6800 ohm, kemudian ada kapasitor 0,047 mikrofarad, ada CRO, ada generator function 10 Hz sampai 1 MHz, kemudian ada multimeter analog dan digital, dan yang terakhir yaitu charge daya 15 volt. Untuk Proteus kali ini kita hanya menggunakan IC 741, resistor 6800 kilo ohm, kapasitor 0,047 mikrofarad, dan charge daya 15 volt. Kemudian kita lanjut ke langkah percobaannya. Untuk langkah percobaannya, kita langsung menuju ke langkah percobaan kelima, yaitu membuat rangkaian low pass filter. Kita langsung saja buka Proteus. Di sini saya sudah rename Proteusnya, yaitu Fatul Elektronika Telekomunikasi job 10. Pertama-tama, kita cari komponennya di komponen mode, dan kita cari untuk IC yang pertama yaitu IC 741. Kita langsung aja cari 741. Kemudian muncul yang kita mau. Ini. Kemudian kita klik OK. Kemudian ada, kita cari lagi resistor, res, kita klik aja res. Muncul yang paling bawah. Kita enter. Kemudian ada kapasitor, kita tulis aja cap. Kita klik yang paling bawah, enter. Kemudian ada alternator yang digunakan sebagai V-in, alternator animate AC voltage source. Setelah ini kita bisa membuat rangkaiannya seperti pada job sheet. Yang pertama ada alternator, kemudian ada resistor. Untuk nilai resistansinya kita atur nanti. Kemudian ada kapasitornya ini berdiri. Ini kita tidak menggunakan kapasitor polar ya, teman-teman. Kemudian kita masukkan IC 741. Untuk IC 741 ini inputnya berada di plus, jadi apabila begini kita Y mirror. Nah, kita hubungkan dari resistor dan kapasitor ke input plus, dan yang negatif kita turunkan sebentar sedikit. Untuk dan yang negatif kita groundkan.
melalui resistor. Dua resistor. Ini kita pasang resistor yang keempat. Kemudian yang resistor yang ketiga kita groundkan. Untuk menu ground ada di terminals mode. Baik, setelah dipasang ground kita hubungkan ke R3. Selanjutnya yaitu memberikan ground pada J2. Kemudian kita pasang resistor pada output di komponen mode, resistor pada output. Kemudian kita groundkan outputnya. Turun lagi deh. Setelah itu kita hubungkan C1 kepada ini yang ke-6. Kemudian kita hubungkan yang R4 ke sampingnya. Nah, untuk inputnya kita tarik garis ke sini ke ground. Selanjutnya yaitu mengganti nilai-nilai kapasitansi dan resistansi pada resistor dan kapasitor. Untuk R1 kita ganti 6,8 kilo ohm, 6,6.8 kilo ohm. Yang kedua pun sama, 6,8 kilo ohm. Untuk resistor yang ketiga yaitu besarnya 47 kilo dan yang keempat yaitu 27 kilo. Yang ketiga yaitu 47 dan yang keempat yaitu 27 kilo. 27 kilo. Oke. Untuk R5 tetap 10.000. R5 tetap 10.000. Kemudian kita untuk kapasitornya kita ganti menjadi 0,047 mikrofarad. Kita ganti 0,047 mikrofarad. Untuk mikro kita menggunakan U dan untuk nano kita menggunakan N. Oke, sama seperti C1, C2 kita ganti menjadi 0,047 mikrofarad. 0,047 mikrofarad. Setelah itu kita cari VCC plus dan VCC min. Ini untuk powernya kita di terminal mode juga kita tekan power. Oke. Ini ya. Untuk power yang atas kita minus 15 volt. Enter. Untuk yang bawah kita ganti plus 15 volt. Sama seperti di job sheet. Selanjutnya kita ganti, kita edit komponen pada alternator, kita ganti amplitudenya menjadi 1 VPP, jadi 1 volt. Jadi untuk VPP nya 2 VPP seperti pada job sheet ini. Buat rangkaian tersebut menjadi dengan 50 Hz dan amplitudenya 2 VPP. Oke, kita lanjut ke 1 Hz dan 1 volt atau 2 VPP.
dan 50 Hz. Oke. Setelah itu, agar mengetahui seperti apa bentuk gelombangnya, kita mencari menu di sini atau instrumen dan mencari osiloskop. Osiloskop kita pasang di sini. Kemudian untuk input A-nya kita masukkan ke input di sini. Dan untuk B-nya di sini. Oke. Setelah itu, agar mengetahui besar voltnya, kita menggunakan AC volt. Kita pasang. Ini untuk mengetahui besar penguatannya ya teman-teman. Kemudian pada outputnya juga. Setelah itu, kita bisa play pada sini. Play. Ini inputnya yaitu berwarna kuning dan outputnya berwarna biru. Kita jadi 0,2 volt ya teman-teman. Samakan 0,2 volt. Nah. Jadi seperti ini bentuk gelombangnya. Untuk 50 Hz. Jadi kita bisa lihat pada tegangannya dari 0,1 menjadi 1,1. Maaf, 0,71 menjadi 1,11 volt. Ini untuk tegangan, ini untuk frekuensi 50 Hz. Setelah mengetahui nilai input dan outputnya untuk 50 Hz, kita masukkan ke dalam Excel. Kita berhentikan dulu. Kita masukkan ke dalam Excel. Untuk Vout PP-nya kita masukkan 1,11 dan untuk AV-nya, untuk rumus AV-nya itu Vout dibagi Vin. Jadi 1,11 dibagi dengan 0,71. Jadi hasilnya yaitu untuk AV-nya yaitu 1,56 sekian. Untuk AV dalam dB kita gunakan sama dengan log 10 log dari Vout per Vin dikalikan dengan 20, atau rumusnya yaitu 20 log Vout per Vin. Jadi ini bisa dihasilkan. Kemudian kita ganti dari 50 Hz menjadi 100 Hz. Kita ulangi percobaan yang sama, menghasilkan input dan output yang sama. Jadi kita masukkan ke Excel. Ini kita copy saja ya. Undo. Kita copy juga. Setelah ini kita berganti di 150 Hz. Kita ganti pada alternatornya 150 Hz. Kita play. Masih pada input dan output yang sama.
Sekarang kita ke 200 Hz. Ke 200 Hz. Apakah masih sama atau sudah berbeda input dan outputnya? Nah, kita lihat. Nih, inputnya tetap sama, tapi outputnya 1,10. Jadi berbeda 0,01 ya, teman-teman. Kita out dulu, kita stop, lalu kita beralih ke Excel. Ini 1,10. Mungkin hanya berbeda koma, tetapi nanti akan menghasilkan grafik yang sedikit turun. Kemudian rumusnya 1,10 dibagi 0,71. Kita enter, hasilnya hampir sama ya. Kemudian untuk dB-nya kita copy rumusnya dulu. Ini kita ganti dengan ini D7. Kemudian kita enter. Ini hasilnya sedikit turun. Selanjutnya kita ganti ke 250 Hz. 250 Hz. Oke. Kita play. Menghasilkan input 0,71 tetap dan output 1,07. Jadi kita buka ke Excel. Untuk outputnya 1,07. Kemudian ini kita sama dengan 1,07 dibagi 0,71. Bentar, hasilnya. Kemudian kita ulangi lagi di kemudian yang 300 jadi outputnya 1,04. Ini kita copy ke bawah agar nanti tidak. Nah, nanti tinggal mengganti rumus pada output 1,04. Maaf. Misalnya 1,04. Dan ini kita ganti dengan ini. Enter. Selanjutnya saya akan potong dari sini 350 sampai 4000 ya teman-teman. Kita skip. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke 4000 Hz. Kita ganti alteratornya menjadi 4000 Hz. Dan kita play. Karena outputnya dalam volt itu terlalu kecil dan inputnya 0,71, jadi kita stop dulu. Setelah kita stop, kita ganti multimeternya menjadi display range-nya pada millivolt. Begitu juga pada multimeter pada output. Kita mengganti millivoltnya pada outputnya saja ya teman-teman. Outputnya kita ganti display range menjadi millivolt agar untuk di belakang komanya itu terlihat berapa besarnya. Kemudian
Kita cek ke 4000. Ini ya teman-teman. Itu sama dengan 0,016 milivolt. Kita bisa lihat di slide osiloskopnya. Kita samakan range-nya jadi 50 milivolt. Oh, terlalu besar. Ini ya teman-teman. Nah, menandakan bahwa outputnya itu lebih rendah. Setelah itu kita bisa catat di Excel. Nih, kita masukkan 0 outputnya yaitu 0,016. Di sini kita masukkan 0,016. 0,016. Enter. Nah, ini langsung AV pada dB-nya langsung otomatis terganti. Kemudian kita lanjut ke 450 Hz. Kita pindah ke rangkaiannya. Kemudian 4,5 kHz. Oke. Dan kita play. Inputnya masih berjalan, belum 0,71. Benar, 71. Kemudian outputnya 13,5 milivolt atau 0,013. Kita stop dulu, lalu kita pergi ke Excel. Kita catat outputnya 0,013. Ini kita ganti rumusnya 0,013. Kita enter. Secara otomatis AV pada pengukuran dan dB-nya langsung berganti. Kemudian ke 5000 Hz. Kita play, menghasilkan output 0,011. Kita stop dulu, kita masukkan ke Excel 0,011. Dan di sini kita ganti rumusnya 0,011. Ntar dB-nya langsung keluar. Dan kita berpindah ke 7000 Hz. 7 kHz. Kita play. Outputnya yaitu berhenti ya. 6,05 milivolt atau 0,006. Sebelum kita ke Excel, kita stop dulu. Kemudian kita ke Excel, kita ganti 0,006. Kemudian pada sini rumusnya itu 0,006. Kita enter, dB-nya langsung coba. Dan kita berlanjut ke 9000 Hz. 9000 Hz. Oke, kita play. Outputnya yaitu 4,2 milivolt atau 0,0042 milivolt. Kita pindah ke Excel, kita ganti 0,0042. Kemudian pada AV-nya kita ganti 0,0042.
enter dan dB-nya berubah. AV pada dB. AV pada. Kemudian kita ganti ke 10.000. Ke yang terakhir ya teman-teman. 10.000. 10.000. Oke. Kita lihat outputnya berapa. .74 atau 0,00374 volt. Kita stop, lalu kita isi 0,0037 di sini. Ganti 0,0037. Kita enter. Oke. Ini semua tabel sudah terisi ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita bisa lihat besar bentuk dari low pass filter pada diagram. Setelah kita mendapatkan hasil seperti ini, kita bisa membuat diagram pada VOTP. Apakah nantinya diagram tersebut akan seperti diagram pada low pass filter atau tidak? Kita menggunakan VOTP dulu. Kita ganti menggunakan ini. Seperti ini jadinya. Ini untuk Vout. Diagram pada Vout. Vout. PP. Seperti ini. Selanjutnya kita berpisah dulu. Selanjutnya pada AV perhitungan, pada AV pengukuran, kita gunakan AV pengukuran, kita buat grafiknya seperti pada VOTP-nya. Ini sama ya teman-teman. Besar, kalau kita ini ganti judulnya menjadi AV pengukuran. Lalu selanjutnya yaitu dB pengukuran. Kita blok, lalu insert, kita jadikan tabel. Nih, untuk AV-nya, AV dalam dB-nya berbentuk seperti ini. Kita perbesar terlebih dahulu. Seperti ini. Sedikit berbeda dengan AV pada pengukuran dan Vout pada pengukuran. Untuk pada perhitungan AV dalam dB pada perhitungan ini sedikit berbeda bentuk grafiknya. Ini kita ganti AV dalam dB. Baik, itu saja dari saya, Fatur Ridwan Al-Kais, untuk menyelesaikan job 10, yaitu low pass filter. Nah, dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa cut off atau nilai yang mendekati 3 dB yaitu ada posisi antara 500 Hz sampai 1000 Hz. Jadi untuk dB-nya berarti pada antara sini. Ini adalah titik cut off-nya. Yaitu dengan
V output antara 0,26 sampai 0,77 dan gain penghitungan dari 0,3 sampai 1,08 dan gain dB yaitu antara 0 sampai min 8 dB. Itu adalah titik cutoff-nya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa frekuensi berbanding terbalik dengan tegangan keluaran. Artinya, semakin tinggi frekuensi, maka V output akan terukur semakin kecil. Mengingat, low pass filter adalah filter yang hanya melewatkan sinyal dengan frekuensi rendah dari frekuensi cutoff dan akan melemahkan sinyal dengan frekuensi yang lebih tinggi dari frekuensi cutoff atau dari frekuensi batas 500 sampai 1000 Hz tadi. Pada low pass filter yang telah saya praktekkan tadi, setelah frekuensi dinaikkan, maka lama-kelamaan outputnya akan semakin mengecil setelah cut off pada. Sekian dari saya, terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.